selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga tersambar petir, sebuah rumah di Lombok Timur ludes terbakar. Seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. Peringatan Hari Pahlawan, pemerintah daerah menggelar apel dan ziarah makam pahlawan asal NTB. Bersama saya Lisha Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Berdebarat lagi le, kemudian gumpong nuhnya Sebuah rumah warga di Dusun Sukarara, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ludes terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran diduga disebabkan oleh sambaran petir usai hujan yang menyebabkan televisi di ruang keluarga meledak dan memercikan api. Karena kaget, pemilik rumah langsung melompat melalui jendela dan meminta pertolongan ke warga sekitar. Meski warga berupaya memadamkan api dengan cara manual, namun kencangnya tiupan angin dan banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api cepat berkobar meludeskan seisi rumah. Dengan menggerakkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, api baru berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Itu waktu kejadian di mana? Di dalam kamar, Sedang beraktivitas kan? sedang rebahan. Waktu itu gimana sih ceritanya sampai kok bisa kebakar? Ceritanya kan petir. Nah, terus mungkin itu TV itu disambar sama petir. Nah, terus saya dengar suara petasan, ledakan, kayak iya dari TV waktu itu nyala. enggak mati. Nyala ya. Nah, Terus yang kebakar aja apa nih, Bu? yang kebakar semuanya. Oh, isi rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menutup paksa 3 lokasi tambang galian C di Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuan Haji sejak sepekan lalu. Penutupan itu berdasarkan hasil sidak Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup yang menemukan pengelolaan galian C dilakukan secara ilegal atau tanpa izin. Pemda juga menemukan operasionalnya melanggar karena membuang limbah sembarangan hingga mencemari lingkungan. Sebelumnya 3 lokasi tambang tersebut juga mendapat protes dan sempat dilaporkan masyarakat ke pemerintah daerah. Jadi kita sudah berkomitmen bersama Pemda Lombok Timur dan kita bersepakat termasuk dengan teman-teman tim di Satgas lah. Itu bagi pertambangan yang galian C ya, yang tidak berizin atau ilegal dipastikan ditutup. Kemudian yang berizin tentu ada regulasi, ada aturan, ketentuan dan ada evaluasi. Dasar evaluasi lah itu untuk menentukan keberlanjutan, itu aja. Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan dalam operasional galian C dan menggencarkan sosialisasi agar aktivitas penambangan galian C tidak merusak lingkungan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan puluhan ton beras untuk mencukupi kebutuhan logistik dalam penanganan dampak bencana. Pemda menyiapkan sekitar 90 ton beras untuk membantu korban bencana di seluruh kabupaten kota hingga akhir tahun nanti.
Beras tersebut diambil dari stok beras daerah yang mencapai 34.700 ton yang saat ini tersimpan di gudang Bulog NTB. Selain untuk penanganan dampak bencana, beras tersebut juga akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional dan operasi pasar untuk mengontrol harga sembako di daerah. Sesuai dengan informasi dan arahan dari pusat bahwa untuk 2025 Bulog akan didorong untuk bekerja sama di tingkat hulu lebih ke bawah lagi dengan kelompok tani atau Gapoktan. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan provinsi, dengan Dinas Ketahanan Pangan, dan berkomunikasi pula dengan Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk mulai memastikan kesiapan dari kelompok tani dan Gapoktan untuk bermitra dengan Bulog, mendukung serapan pengadaan dalam negeri Bulog. Karena sesuai dengan asta cita pemerintah Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih ini diantaranya adalah salah satu prioritasnya membuat petani itu tersenyum. Kalau stok pangan, alhamdulillah masih aman. Kalau saya lihat dari data terakhir itu dari 12 komoditas pangan itu kan ada beras, ada jagung, kemudian ada daging ayam, daging sapi, telur ayam, kemudian bawang merah, bawang putih, ada gula pasir dan lain sebagainya, dan kedelai juga. 12 komoditas itu alhamdulillah surplus lah, karena kita menghitungnya surplusnya itu per minggu. Kita data itu semua dari 10 kabupaten kota, itulah yang kita kirimkan, dan semua 12 komoditas itu surplus. Untuk memastikan stok beras aman, Bulog menargetkan serapan gabah petani mencapai 54.000 ton per tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 5,3 juta jiwa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional di Makam Pahlawan Nasional asal NTB Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Minggu pagi. Selain menggelar apel upacara, acara juga diisi dengan ziarah untuk doa bersama dan tabur bunga di area Makam Pahlawan. Di Hari Pahlawan, Muspida mengajak generasi muda meneladani jiwa patriotisme para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Generasi muda diajak untuk berperan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membanggakan. Di samping itu, Pemda juga mengingatkan tentang bahaya narkotika dan judi online yang kini sudah menjadi dinamika sosial di seluruh lapisan masyarakat. Sekarang ini yang harus kita tingkatkan kembali, kita sesuaikan tantangan zaman kita adalah teknologi digital gitu ya. Tentu melalui Hari Pahlawan ini, di dunia digital ini di samping aspek positifnya, banyak juga aspek negatifnya seperti judi online. Arahan Bapak Presiden Prabowo, bayangkan dalam 1 tahun kerugian kita dari judi online itu 70 miliar dolar Amerika, itu setara dengan 157 triliun kurang lebih. Karena itu himbauan saya atas nama PJ Bupati, dalam konteks spirit memperingati Hari Pahlawan ke-79, khususnya kita di Lombok Timur, bagaimana kita perang terhadap judi online dan narkoba, karena itu banyak membawa dana masyarakat tidak kentara ke luar negeri. Saya pikir itu nilainya, dan Maulana Syekh sudah mempraktekkan, mencontohkan. Melalui momentum Hari Pahlawan, Muspida juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta turut serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.